Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivan Akbar 67. Seperti biasa di video ini gua tuh mau bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Gua tuh mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang mau gua bahas ini adalah chapter 155 sampai chapter 160. Tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gua ingetin lagi kalau video ini adalah spoiler dari lanjutan manhwanya. Kalau kalian gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua harap kalian tuh subscribe dulu channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian tuh bisa mampir ke channel Ivan Akbar 67. Di channel itu gua tuh bahas novel-novel Jepang yang tentunya adalah lanjutan animenya. Oh ya, gua juga di sini mau ngasih tahu, karena channel ini belum dimonetize. Jadi buat kalian yang mau ngasih support ataupun uang jajan, kalian tuh bisa langsung klik link Saweria yang ada di deskripsi video. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Arthur saat ini masih terus bertarung. Di sini, Arthur yang udah dapat info dari Sylvie, dia ngasih tahu ke Glory kalau sebaiknya Glory dan pasukannya segera mundur. Arthur ngasih tahu ada orang kuat yang akan datang mendekat. Glory di sini tuh mau bantu. Bagi Glory, sekuat apapun Arthur, pasti Arthur butuh bantuan. Di sini Arthur ternyata cuma diam dan gak menjawab. Glory di sini tahu kalau akan terjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Di sini gua menduga kalau Glory tuh ngerti bahwa dia dan pasukan tentara lainnya tuh cuma bakal menjadi penghalang. Makanya saat ini Glory tuh mutusin untuk membawa pasukannya segera mundur. Dan Glory tuh saat ini gak maksa untuk bantu Arthur. Gak lama ada suara yang saat ini menegur Arthur. Arthur di sini ngerasain aura membunuh yang sangat luar biasa. Tubuh Arthur saat ini merinding dan jantungnya berdebar dengan kencang. Arthur di sini mencoba tetap tenang dan tanpa basa-basi dia tuh langsung menggunakan Realm Heart-nya. Saat ini musuh bergerak dengan cepat di antara pohon-pohon di hutan. Arthur saat ini masih terus mengamati pergerakan musuh yang super cepat. Sampai suatu ketika, musuh bolongin pohon dan ngancurin pohonnya. Tangan musuh saat ini mencengkram leher Arthur dan musuh mengangkatnya ke udara. Arthur ngerasain sakit karena lehernya tuh saat ini dicengkram. Arthur tentunya refleks langsung balik mencengkram tangan pucat dari musuh. Arthur saat ini tuh mencoba untuk melepas dari cengkraman tersebut. Arthur pun menggunakan skill Absolute Zero. Dan di sini musuh langsung melempar Arthur dan melepas cengkramannya. Arthur pun terlempar menabrak pohon. Tangan musuh saat ini bengkak karena Arthur ngalirin mana ke tangan musuh pakai skillnya. Arthur saat ini masih ngerasain sakit ketika memegang luka di lehernya. Arthur gak ngerti karena harusnya dia tuh bisa sembuh dengan cepat. Tapi ternyata cengkraman wanita bertopeng itu gak bisa membuat Arthur pulih dengan cepat. Saat ini, dalam mode Realm Heart-nya, Arthur ini bisa melihat mana orang. Jadi dia tuh bisa tahu kalau musuh bakal ngeluarin sihir atau enggak. Dan saat ini Arthur melihat aliran mana hijau mengalir dari tanah. Arthur saat itu langsung refleks melompat dan ternyata dari tanah keluar tangan-tangan yang siap menangkap Arthur. Arthur mengerti kalau musuh saat ini tuh kekuatannya tuh sama seperti Thesia. Jadi kekuatan musuh berbasis sama serangan kayu atau pohon. Arthur saat ini ngelihat musuh ngalirin banyak mana ke pohon dan tanah yang ada di sekitar Arthur. Arthur ini menyadari kalau musuh saat ini tuh bukanlah musuh sembarangan. Arthur di sini menduga kalau musuh yang dia hadapi tuh kemungkinan termasuk pengikut kelompok Sete atau dalam bahasa Indonesianya tuh adalah kelompok sabit besar yang dimiliki sama klan Vritra. Kelompok sabit besar ini adalah salah satu musuh utama atau target utama Arthur dalam perang kali ini.
dan dia tuh saat ini menghadapi pengikutnya atau pelayannya. Arthur saat ini terus menghindar dari tanaman merambat yang terus mengincar kakinya. Arthur pun pakai skill Absolute Zero untuk membekukan tanaman-tanaman tersebut. Arthur mulai mendekati musuhnya, tapi nggak lama ada gas yang muncul. Arthur di sini langsung berlutut karena terkena gas beracun. Di sini Arthur gak bisa bertarung kalau ada gas beracun. Arthur pun di sini pura-pura pingsan dan menyembunyikan mananya. Ketika waktunya tepat, Arthur pun langsung pakai kecepatan Mirage Walk, dan dia juga saat itu langsung pakai Static Void untuk menghentikan waktunya. Arthur pakai pedangnya di antara aura hijau milik musuh, dan dia tuh mengarahkan pedangnya. Tapi ternyata ujung pedang Arthur ini menjadi berkarat ketika menembus aura hijau atau zat asam dari musuh. Dan itu membuat pedang Arthur saat ini tuh nggak bisa dipakai untuk menebas. Saat ini pedang Arthur hanya mampu menghancurkan topeng wanita itu. Waktu saat ini kembali berputar. Wanita itu terkejut karena tiba-tiba topengnya tuh menghilang dari wajahnya. Wanita itu pun berlutut di tanah dan memegangi topengnya yang hancur. Arthur saat ini tuh agak menjauh dari wanita tersebut. Arthur ini udah pakai Realm Heart dan Static Void untuk ngalahin wanita itu. Tapi ternyata itu semua masih belum cukup. Makanya Arthur saat ini agak menjauh. Arthur saat ini pun memaksakan diri untuk pakai Static Void lagi dan waktu pun berhenti lagi. Arthur saat ini memegang sebuah pisau dan dipenuhi sama aura putih. Arthur saat ini tuh udah gak kuat lagi pakai Static Void dan akhirnya melepaskannya. Tapi sebelum itu, Arthur ini berhasil melukai musuh dan menusuk musuh. Arthur juga saat ini melihat wajah asli wanita itu, yang terlihat kalau wajahnya saat ini tuh sangat kurus kering, giginya kuning, dan matanya juga terlihat menyeramkan. Arthur di sini akhirnya mengerti kenapa wanita itu selalu menyembunyikan wajahnya. Wanita itu saat ini berdiri memegang pedang dengan tangan yang berdarah. Arthur saat ini tuh ngerasain bahaya. Arthur ini udah gak punya tenaga untuk ngeluarin Static Void. Arthur pun di sini pakai kecepatan supernya, yaitu Burst Step. Dan dia tuh ingat sama nasihat dari Maire bahwa Arthur jangan pernah sampai menggunakan Burst Step lagi, karena kaki Arthur tuh pasti bakal sakit lagi. Saat ini Arthur melihat ke atas yang udah dipenuhi sama aura hijau yang bisa menyebabkan korosi atau berkarat. Arthur pun pakai Absolute Zero dan mencengkram tangan dari musuh. Karena Arthur mencengkram musuh, tentunya dia juga terkena korosi karena memaksa untuk memegang tangan musuh yang dipenuhi sama aura berwarna hijau. Walaupun gitu, Arthur ini tetap memegang tangan musuh pakai skill Absolute Zero, dan musuh pun saat ini ngerasain sakit. Di sisi lain, daging tangan Arthur juga saat ini tuh terkelupas akibat korosi. Tangan musuh juga saat ini tuh mulai membeku sangat parah akibat dicengkram sama tangan Arthur. Bahkan tangan musuh saat ini tuh hancur seperti kaca. Arthur saat ini tuh melihat tangannya bernanah dan terlihat juga dagingnya. Itu semua diakibatkan karena Arthur ini memaksa untuk menghancurkan tangan musuh. Arthur pun saat ini menyobek bajunya dan dia membungkus tangannya yang terluka pakai sobekan baju. Wanita itu saat ini menjadi sangat marah ketika salah satu tangannya dihancurkan. Dia pun saat ini merobek potongan rambutnya dan terlihat ada tanduk di dahinya. Wanita itu saat ini bersumpah atas nama klan Vritra dan dia tuh bakal membasmi Arthur. Wanita itu akan memberikan Arthur kematian yang sangat menyakitkan. Arthur di sini ngasih tahu yang bisa ngalahin dia tuh adalah anggota resmi dari para sabit besar. Jadi bukan sekedar pengikut ataupun pelayannya. Wanita itu sangat marah ketika dia diremehkan. Saat ini pun muncul banyak aura yang mendekati tubuh Arthur. Arthur pun terpaksa pakai burst step-nya lagi dan dia tuh mendekati wanita itu. Arthur saat ini meraih pedangnya yang masih tertusuk di musuh.
dan Arthur ini ngeluarin sihir petir sambil memegang pedang itu. Musuh pun mengejang ketika dialiri sama petir dan dia tuh kesakitan. Arthur di sini berharap kalau wanita itu cepat mati. Arthur melihat musuh yang mengejang, tapi nggak lama tiba-tiba Arthur ini terlempar dari tubuh wanita itu. Seolah-olah ada besi kuat yang mendorong tubuh Arthur, dan Arthur saat ini tuh tersungkur di tanah. Wanita itu terlihat mau mencapai pohon terdekat sebagai sumber kekuatannya. Arthur ini pakai sihir tanah untuk mengurung wanita itu, tapi itu ternyata nggak berguna karena aura hijau dapat mengkorosi apapun, dan dinding tanah yang dibuat Arthur ini langsung meleleh. Gak lama Arthur mendengar suara Sylvie menangis. Arthur pun di sini langsung menghempaskan wanita itu ke arah Sylvie yang saat ini tuh bergerak dengan cepat dengan cara terbang sedikit di atas tanah. Sylvie saat ini mengerti dan dia pun membawa wanita itu ke atas langit. Arthur saat ini membuat tombak raksasa. Sylvie pun melempar wanita itu dari atas dengan sangat keras. Wanita itu pun terjun ke bawah dan akhirnya tertusuk tombak raksasa milik Arthur. Oh ya, tertusuknya di sini tuh kayak ada tekanan yang hebat. Jadi tombak raksasa itu kayak ditekan sangat keras sehingga tombaknya itu menekan ke bawah, dan tekanannya itu pun membentuk kayak lingkaran besar dan membentuk seperti kawah. Wanita itu pun akhirnya tewas. Arthur saat ini tuh udah sangat kelelahan dan dia pun akhirnya senderan di pohon. Di sini Sylvie memanggil Arthur dengan sebutan panggilan Papa. Sylvie tuh sangat khawatir dengan kondisi Arthur saat ini. Arthur di sini tersenyum dan dia bilang kalau Sylvie tuh lebih cocok untuk manggil dia dengan sebutan Papa daripada manggil dia pakai nama Arthur. Sylvie saat ini mencoba untuk nyembuhin Arthur. Arthur di sini terkejut karena Sylvie tuh bisa pakai penyembuhan ether seperti neneknya, yaitu Maire. Sylvie juga di sini memarahi Arthur. Sylvie tuh kesal karena Arthur malah bertarung sendirian tanpa menunggu dirinya. Di sisi lain, Audir dapat info dari Glory untuk ngasih perintah mundur pasukannya. Glory ngasih tahu bahwa itu adalah perintah dari Arthur. Audir di sini tuh nggak percaya dan dia nggak mundur. Dia tuh nggak yakin sama peringatan yang bilang bakal ada orang kuat yang datang. Audir tuh di sini yakin kalau itu semua cuma alasan dari Arthur. Tujuannya supaya Arthur bisa kabur dari perang. Audir di sini tuh mau mencari bukti soal Arthur yang melarikan diri. Setelah itu dia tuh membayangkan kalau dia bakal naik pangkat. Audir dan pasukannya saat ini masih terus bertarung melawan pasukan Alakria. Setelah lama bertarung, tiba-tiba pasukan musuh saat ini tuh mundur dari pertarungan. Audir ini tentunya sangat senang dan dia tuh menganggap kalau dia saat ini udah menang. Audir juga saat ini tuh menyuruh pasukannya untuk menangkap beberapa orang untuk bisa diinterogasi. Saat itu juga ada ledakan keras yang terjadi. Singkatnya Audir pun kembali ke perkemahan. Audir saat ini tuh mau ke Dewan dan membawa para musuh untuk dikasih ke Dewan, tapi Glory ini menghentikannya. Glory di sini minta Audir untuk membawa beberapa pasukannya untuk mengecek sumber ledakan. Glory di sini ngasih tahu kemungkinan ledakan itu terjadi akibat pertarungan Arthur melawan orang kuat yang ada di pihak musuh. Di sini Audir terlihat sangat senang karena dia tuh akhirnya bisa buktiin kalau Arthur itu sangat lemah, dan dia tuh mau buktiin kalau Arthur ini kabur dari peperangan. Audir dan pasukannya pun saat ini menuju ke sumber ledakan. Ketika perjalanan menyelidiki sumber ledakan, di jalan Audir dan pasukannya ini melihat ada beberapa genangan air yang ternyata bisa menyebabkan korosi atau berkarat. Terlihat juga pohon-pohon di sekitar yang hancur. Audir dan pasukannya tuh masih terus menyelidiki apa yang terjadi.
terlihat pemandangan suram yang dipenuhi sama zat yang bisa membuat korosi atau berkarat. Bahkan tanah yang mereka lewati saat ini tuh mulai agak lembek karena ada zat-zat yang membuat korosi. Melihat kondisi hutan yang sangat mengerikan dan gak normal, sebenarnya Audir ini saat ini mau mundur. Tapi dia tuh gak mundur karena dia tuh mau buktiin kalau Arthur itu saat ini gak berguna. Dan Arthur itu pasti lari dari peperangan. Audir pun lanjutin perjalanannya. Dan dia tuh terkejut melihat ada kawah besar yang di tengahnya ada kepala tombak raksasa. Audir ini tahu kalau tombak raksasa itu punya kekuatan yang maha dahsyat. Audir juga melihat ada orang yang tertusuk tombak raksasa tersebut. Audir saat ini terus menyelidiki daerah sekitarnya. Dan dia terkejut melihat Arthur tidur dengan naga kesayangannya. Audir juga saat ini tuh melihat pakaian Arthur compang-camping. Audir saat ini menyuruh pasukannya untuk bawa Arthur. Ketika pasukannya melewati kawah yang ada orang tertusuknya, gak lama tiba-tiba prajurit itu ditarik sama tentakel. Dan tentakel itu menyeret prajurit ke tengah kawah. Prajurit itu pun akhirnya tenggelam ke genangan air berwarna hijau, atau lebih tepatnya zat korosi. Prajurit itu pun langsung menghilang tanpa sisa akibat genangan zat korosi. Semua orang yang melihat kejadian itu semuanya tuh terkejut. Mereka tuh gak ngerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di sini, Audir yang melihat kalau Arthur udah bangun, dia tuh nanya ke Arthur tentang apa yang terjadi sama prajuritnya. Arthur pun jelasin alasan prajurit Audir bisa mati. Itu semua disebabkan karena sihir pertahanan dari mayat itu. Walaupun orangnya udah mati, tapi sihir pertahanannya tuh masih aktif. Jadi siapapun yang mendekati mayat itu, maka bakal terkena sihir pertahanannya. Audir di sini kesal karena Arthur gak ngasih peringatan. Arthur di sini tentunya minta maaf. Setelah itu Arthur jelasin kalau dia tuh mengalami hal yang sangat sulit dan akhirnya tertidur. Jadi nggak mungkin bagi Arthur untuk ngasih tanda peringatan. Di sini Audir ngasih tahu awalnya Arthur dicurigai karena telah kabur dari perang. Tapi setelah melihat apa yang terjadi, Audir tuh sekarang mau membawa Arthur ke Dewan untuk informasi lebih lanjut. Arthur di sini bilang kalau dia tuh bisa pergi ke Dewan sendiri. Dan untuk sekarang, Arthur saat ini tuh masih punya urusan lain. Audir di sini tuh ngasih tahu kalau Arthur saat ini tuh wajib ikut dengannya menghadap Dewan. Audir bilang kalau Dewan ini pasti sangat menginginkan informasi soal pemimpin musuh. Sylvia tuh di sini nunjukin taring di tangannya. Sylvia ngasih tahu kalau tetap memaksa, maka kepala Audir bakal hilang. Semua orang di sini terkejut karena ada naga yang bisa berbicara. Audir di sini ngasih tahu kalau dia tuh cuma mau bawa Arthur ke Dewan. Tujuannya supaya Arthur disembuhkan. Arthur saat ini tiba-tiba bergerak dan dia tuh sekarang menuju pusat kawah tempat dimana prajurit Audir mati karena korosi. Arthur saat ini dengan santai turun ke pusat kawah korosi dan dia tuh memusnahkan tentakel pertahanan yang tersisa dari pemimpin musuh. Saat itu Audir menyadari kalau dia tuh ternyata cuma seekor semut. Jarak antara kekuatan Audir dan Arthur sangat jauh. Arthur di sini tuh ngasih perintah untuk membawa mayat pemimpin musuh dan Arthur bilang kalau saat ini dia bakal pergi ke suatu tempat. Dalam hatinya, Audir saat ini tuh mengakui kalau Arthur ini emang layak mendapatkan gelar jenderal dan menjadi seorang lance. Audir ini dengan sigap dengan bilang kalau dia bakal melaksanakan tugasnya. Sekarang ada flashback dari Gray. Saat ini Gray, Nico, dan Cecilia, mereka semua tuh terlihat senang karena diterima masuk ke sekolah. Di sini Gray tuh terpaku melihat wajah bahagia Cecilia. Ketika Cecilia melihat ke arah Gray, di sini wajah Gray memerah. Oke, kembali lagi ke cerita dari Arthur. Saat ini Arthur dan Sylvia itu terbang di udara dan mereka mengobrol. Di sini Arthur mengakui kalau kekuatannya tuh masih kurang dalam menghadapi seorang pengikut atau lebih tepatnya pelayan dari anggota sabit besar.
Sylvia juga di sini tuh terus memarahi Arthur karena ceroboh menghadapi pengikut kelompok sendirian. Arthur di sini tuh bertekad untuk jadi kuat. Arthur juga saat ini tuh di sini ngerasa beruntung karena Sylvia tuh bisa menyembuhkan pakai ether. Kalau Sylvia nggak bisa penyembuhan itu, mungkin Arthur saat ini tuh nggak bisa jalan karena sebelumnya memaksa bertarung pakai burst step. Saat ini Arthur dan Sylvia tuh sampai di daerah kerajaan Dwarf. Arthur saat ini langsung pakai rim heart-nya, tapi ternyata nggak bisa dan dia tuh langsung muntah. Sylvia pun di sini menyuruh Arthur untuk segera kembali. Tapi Arthur ini gak mau karena penyelidikan harus dilakuin sekarang. Arthur pun terus memaksa untuk mencoba pakai rim heart-nya. Karena cuma di metode itu Arthur bisa melihat pergerakan mana maupun ether. Setelah 1 jam, Arthur pun akhirnya menemukan tempat mencurigakan. Intinya di sini Arthur tuh curiga kalau para dwarf ini membantu tentara Alakria untuk menyusup ke benua di Chatham. Arthur saat ini menuju ke ruang bawah tanah yang dia curigai. Saat ini tuh ada pintu yang gak bisa dibuka sama Arthur. Segala upaya dilakuin sama Arthur untuk menemukan cara untuk membuka pintu itu. Oh ya, nafas Arthur saat ini tuh terengah-engah. Dia tuh udah terlalu lelah karena terlalu sering pakai rim heart-nya. Saat ini karena frustasi gak menemukan jalan buka pintu, Arthur pun pakai rim heart-nya untuk dapetin petunjuk buka pintu. Singkatnya pintu pun terbuka. Arthur dan Sylvia ini lanjutin perjalanan mereka menjelajah ruang bawah tanah. Melihat kondisi Arthur yang terlihat udah sangat lelah dan terlihat juga gak punya kekuatan lagi, di sini Sylvia tuh sangat khawatir sama kondisi dari Arthur. Sylvia tuh saat ini khawatir kalau tiba-tiba ada musuh yang kuat. Dan kalau ada musuh yang kuat, maka Arthur udah gak mungkin bisa bertahan lagi. Arthur dan Sylvia saat ini menemukan sebuah goa. Dan Arthur juga melihat ada gerbang teleportasi yang dijaga sama para dwarf. Selain itu dari gerbang teleport itu ada tentara Alakria yang muncul. Sylvia di sini ngerasa kalau penyelidikan lebih baik diselesain karena udah melihat buktinya. Tapi ternyata Arthur ini masih gak mau. Singkatnya Arthur dan Sylvia saat ini terus menyelinap dan tentunya mereka tuh menyembunyikan hawa keberadaan mereka. Arthur saat ini mendengar pembicaraan orang-orang yang ada di sana dan ketika dengerin pembicaraan, di sini Arthur tuh ngerasain keanehan karena ternyata bahasa orang-orang Alakria dan di Chatham hampir mirip. Arthur ini gak ngerti kenapa bisa dua benua yang gak pernah saling berkomunikasi ternyata punya bahasa yang sangat mirip. Sylvia di sini ngasih tahu kalau itu semua mungkin karena pengaruh Asura. Sylvia pernah dikasih tahu sama kakeknya bahwa di masa lalu terkadang para Asura ini memang sering membantu benua di Chatham dan Alakria. Makanya kemungkinan besar bahasanya juga saat ini tuh menjadi agak mirip dan itu semua karena pengaruh Asura. Di sini ada sedikit drama soal Arthur yang membuat kesalahan kayak membuat suara dan itu hampir membuat Arthur ketahuan. Tapi pada intinya saat ini semuanya tuh berjalan dengan lancar. Setelah dapetin informasi, saat ini Arthur mau segera untuk pergi. Tapi gak lama dari gerbang teleport, Arthur melihat sosok gelap bertanduk. Seketika saat itu Arthur sama Sylvia ini merinding sangat ketakutan. Saking ketakutannya, Arthur sama Sylvia ini cuma bisa diam membatu. Terlihat kalau ada wanita yang lebih tua daripada Tessia. Walaupun punya aura yang sangat mengerikan, tapi saat ini secara penampilan bisa dibilang kalau wanita itu sangat indah dilihat. Terlihat juga para dwarf dan orang-orang Alakria saat ini tuh berlutut. Dan diketahuilah ternyata nama gadis itu adalah Ceres. Di sini mereka tuh berbicara soal penyerangan. Di sini Arthur juga mendengar soal adanya anggota baru yang jadi anggota kelompok sabit besar dari klan Fritra. Ceres di sini ngasih tahu ke orang-orang kalau orang baru itu kekuatannya tuh ternyata masih belum cukup untuk menjadi anggota kelompok sabit dan anak itu saat ini masih terus dilatih.
Arthur saat ini tuh ngerasain kengerian. Dia tuh ngerasa harus segera ngasih laporan. Alasannya karena saat ini Ceres yang merupakan anggota kelompok sabit, saat ini anggotanya tuh mulai turun tangan. Jadi yang turun tangan saat ini tuh bukan lagi cuma pengikutnya maupun pelayannya, melainkan anggotanya secara langsung. Di sini terlihat kalau mata Ceres tertuju pada Arthur. Seketika Arthur ini langsung terdiam membeku. Arthur berpikir kalau Ceres mengetahui kehadirannya. Tapi nggak lama ternyata Ceres pergi gitu aja. Arthur ini saat ini udah deg-degan kalau dia tuh bakal ketahuan. Tapi ternyata dia nggak ketahuan. Singkatnya Arthur sama Sylvia ini mau laporan ke Dewan. Tapi di tengah jalan mereka tuh istirahat dulu karena saat ini mereka udah sangat lelah. Singkatnya mereka pun akhirnya sampai di tempat Dewan. Ketika sampai, ternyata di sana udah disiapin dorongan untuk orang sakit. Arthur yang melihat itu, dia tuh nggak mau dirawat dulu. Dan dia tuh saat ini lebih mentingin untuk ketemu sama Virion. Tapi di sini Sylvia menyuruh orang-orang untuk mengangkat Arthur. Sylvia mau kalau Arthur segera disembuhkan. Arthur pun saat ini terpaksa mengikuti Sylvia. Sambil dirawat, Arthur saat ini tuh ngobrol bersama petugas. Diketahui ternyata Virion lagi nggak ada di kastil. Dan dia tuh lagi pergi bersama Glory, Audir, dan Lanceaya. Sambil menahan sakit karena efek penyembuhan, Arthur di sini menjadi khawatir. Arthur berpikir, udah jelas kalau Virion ini sekarang menuju ke tempat di mana Arthur bertarung dan membunuh pelayan anggota kelompok sabit besar. Arthur di sini takut kalau anggota sabit bakal mencari pelayannya yang terbunuh dan itu pasti bakal membahayakan Virion dan yang lainnya. Sylvia di sini ngasih tahu kalau Arthur sebaiknya nggak usah khawatir. Saat ini Virion tuh pergi bersama seorang lance, jadi harusnya Arthur gak perlu khawatir. Di sini Sylvia mencoba untuk menghibur Arthur. Di sini juga Arthur nanya-nanya ke petugas medis soal luka-lukanya. Petugas di sini ngasih tahu kalau luka-luka Arthur sangat kompleks. Petugas salut karena Arthur saat ini tuh masih bisa bergerak dengan luka-luka yang kompleks. Jadi singkatnya Arthur ini ternyata harus dioperasi untuk memulihkan tubuhnya. Arthur di sini menyuruh petugas medis untuk melakukan apa yang harus dilakuin untuk penyembuhan dirinya. Gak lama ada seorang gadis elf yang mengarahkan jarinya ke dahi Arthur. Dari jari-jari itu muncullah cahaya dan Arthur pun tertidur. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.